Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Rubianto, dari SMA Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 di semester ganjil. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi tentang menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa belajar dengan baik sehingga kita bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya sehingga ke depan kita menjadi warga negara yang baik, senantiasa lebih baik. Berdoa, mulai. Selesai? Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendukung makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta perundang-undang lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menelaah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Dan terakhir, menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, juga peraturan perundangan lainnya dengan percaya diri dan tanggung jawab. Itu yang ingin kita capai untuk pembelajarannya. Ikuti pembelajaran ini dengan baik, baca buku paketnya, kemudian kamu juga mencari literatur yang lain. Ya. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kita lihat dulu pengertiannya Undang-Undang Dasar. Nah, motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara adalah adanya kehendak para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia secara pasti atau adanya kepastian hukum sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Sistem hukum. Ya. Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, ya, di mana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan yang lain. Jadi sistem itu seperti itu. Keseluruhannya, bagian-bagiannya berkait satu dengan yang lain. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem bidang hukum yang digunakan saat ini. Jadi hukum-hukum yang dipakai di Indonesia. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional, dalam keseluruhan hukum tersebut. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang pertama adalah sebagai hukum dasar. Hukum dasar itu adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara.
Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 45 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hukum dasar tertulis yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara, yang akan lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Di samping hukum dasar tertulis, ada sumber hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Hukum dasar tidak tertulis itu biasa disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Contoh konvensi itu misalnya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR. Kedudukan berikutnya adalah sebagai norma hukum. Sebagai norma hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai sifat mengikat baik kepada setiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun lembaga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga merupakan garis besar dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah alat kontrol. Apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi? Dan pada akhirnya, apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945? Demikian pembelajaran kita hari ini. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kita simpulkan. Yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional adalah sebagai hukum dasar dan sebagai norma hukum. Yang kedua, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, alat kontrol. Apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma yang lebih tinggi? Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pemahamannya lebih lanjut, sekali lagi, pelajari dengan baik, ikuti pembelajaran ini kalau bisa berulang, kemudian baca buku paketnya, cari literatur yang baik. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, memakai masker, hindari kerumunan.